Halo, jadi di video kali ini aku bakal ngebuat video tentang praktikum routing dinamis. Minggu lalu kan kita udah bikin routing statik. Nah, jadi di minggu ini kita bikin routing dinamis. Tapi sebelum itu, kita cek-cek dulu nih modul yang udah ada. Duh. Nah, kita baca sedikit. Apa sih routing dinamis itu? Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Mungkin singkatnya, kalau dinamis itu dia otomatis, guys. Kalau statik itu semisal nih kayak aku mau PC satu ini mau ke server satu kan perlu ngelewatin jalur router satu, ngelewatin router dua ataupun ngelewatin router tiga baru ke server satu itu tuh perlu diajarin ada tahapnya. Tapi kalau kalau dinamis ini tuh dia otomatis. Itu gampangannya sih kalau menurut aku. Tapi semisal ada salah bisa koreksi di kolom komentar di bawah ya. Gitu guys. Nah, kita langsung aja. Di bawah ini juga udah di sini ada macam-macam dari routing dinamik. Ada RIP, AGRP, OSPF, dan masih banyak lagi. Tapi di praktikum kali ini aku gunain yang RIP, Routing Information Protocol. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Aku bacain sedikit ya. Untuk kelebihan dari routing dinamik ini tuh hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Terus untuk kekurangannya nih, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Pasti semua itu ada plus minusnya ya. Statik pun juga ada plus minusnya juga gitu. Nah, di sini juga ada perbedaan dari routing statik dan dynamic. Kalau statik dia berfungsi pada protokol IP, kalau dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Dan routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing. Kalau dinamik, dapat membagi informasi routing secara otomatis. Dan masih banyak lagi. Karena kita menggunakan RIP, Routing Information Protocol. Itu adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Nah, jaringannya mirip kayak yang kemarin ya. Nanti aku juga gunain eh, skema jaringan simulasi yang kayak kemarin. Jadi yang kemarin tuh aku udah duplikat, tapi nanti pasti ada yang dirubah. Bagian statiknya itu kita remove. Terus kita atur CLI-nya. Daripada bingung, kita langsung aja ke praktikumnya ya. Jadi kita buka dulu Cisco paket tracernya. Nah, di sini udah ada jaringannya. Jaringannya aku gunain kayak kemarin ya. Kita ubah dulu nih statik di dalam routernya. Kita remove. Bukan diubah sih, dihapus di demo. Yang pertama, kita masuk ke statik. Nah, yang ini kita remove satu-satu. Kita remove satu-satu. Nah, kalau udah di remove, kita pergi ke sini. Nah, biar jelas, kita ke RIP, lalu ke CLI. Nah, kayak gini. Ke CLI. Nah, habis itu di sini kita ketik version tuh
Bentar. No auto summary. Nah, kayak gini. Jangan disilang, kita pergi ke config lagi, kita pergi ke RIP, kita masukkan network yang berhubungan. Alias di sini kan kita router 1. Nah, router 1 ini tuh dia berhubungan sama apa aja sih? Ini kan router 1. Jadi dia di network address 13 sama 12 sama punyanya sendiri gitu. Langsung masukin aja kayak gini. 13 0 kita add, jangan lupa. Habis itu 12 0 kita add, habis itu 192.168.1.0 kita add, langsung kita ke global, bagian setting, kita save. Nah, di bawah ini nanti muncul oke, dan ini udah berhasil. Habis itu lanjut ke router 2. Masih dengan cara yang sama, kita ke static, kita remove dulu semuanya. Habis itu kita ke RIP, ke CLI, kita ketik kayak tadi, version no auto summary. Nah, kita juga bisa input network RIP-nya lewat sini, atau CLI. Caranya yaitu habis no auto summary, kita enter lagi, kita ketik network. Kita ketik network address yang mau kita masukin atau kita add yang berhubungan ya. Ini kan router 2. Router 2 ini tuh berhubungan sama apa aja? Sama network 23.0. Kita ketik lagi network 12.12.12.0 network 192.168.1.0. Nah, kita enter. Nah, kalau udah kayak gini, jangan disilang dulu, kita cek dulu ke config, ke RIP. Nah, udah muncul, langsung ke global, ke setting, jangan lupa di save. Kita lihat dulu. Nah, dia udah ada tanda oke, artinya berhasil. Lanjut ke router yang ketiga. Ke static, di remove semua. Kita ke RIP, kita ke CLI, lalu kita ketik kayak tadi ya. Version no auto summary, kita masukkan RIP-nya lewat sini ya. Sama aja caranya. Ini kita berhubungan dengan 13.13.0, kita add, lalu ada berhubungan dengan 23.23.0, kita add, berhubungan lagi dengan 33, nggak salah, 3.0 dengan 43. Nah, ini 33 itu dari sini ada di servernya. Kan ini router 3-nya. Nah, habis kita add, kan udah nih. Langsung kita ke global, ke setting, lalu kita save. Udah oke? Nah, setelah itu tahapannya, kalau udah atur routernya, jangan lupa di Alt plus S. Kita lihat di sini ya, di sini udah ada langkah-langkahnya juga. Nah, setelah kita atur segalanya, masih tadi tuh aku udah melihat, tapi aku lupa di mana tadi tahapnya. Guys, di bagian ini nih, power cycle device Alt plus S itu kayak restart gitu loh, atur ulang, kan habis kita atur semuanya.
S. Nah ini yes, kita klik yes. Nah ini kan merah nih, kita tunggu sampai hijau lagi. Kita harus bersabar karena membutuhkan waktu yang cukup. Nah ini udah hijau ya. Ini udah hijau, bisa kita cek. Kita kirim dulu PDU-nya. Caranya kita cek dari ini PC2 ke PC3-nya masih fail. Kita kirim lagi, itu biasanya masih holding. Nah, udah sukses kan? Kita coba PC1 ke PC3, sukses. PC1 ke server, fail. Ya, biasa masih pertama guys. Perkenalan. Tuh sudah sukses, kita tes dulu deh. Dari PC1 ke server 1, dari server ke PC. Dari ini ke ini. Udah ya. Kayaknya udah banget ya. Kayaknya udah oke banget. Tuh. Oke, kalau udah ya. Kalau udah kita tuh, langsung kita ke simulasi. Bentar, kita cek dulu di modulnya. Nah, ya kan, kita disuruh pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Nah, ini udah tahap-tahap yang begitu panjang. Jadi kita coba. Kita ke simulasi, edit filter. Pastikan hanya yang tercentang hanya ICMP-nya aja. Itu kita ini dulu. Kita mulai kirim-kirim pesan. Kita kirim sebuah PDU-nya. Yang pertama, dari PC1 ke PC2. Lalu PC1 ke PC3. Lalu PC1 ke server 1. PC1 ke server 2. PC3 ke PC1. PC3 ke PC2. PC3 ke server 1. PC3 ke server 2. Server 1 ke server 2. Habis itu server 1 ke PC1. Server 1 ke PC2. Server 1 ke PC3. Ini kita bisa play langsung. Bentar. Ini udah ada ya. Last status sama source-nya ini destinasinya kemana. Kita nanti cek di sini. Kita tahu sukses atau enggak ini kita cek di sini ya. Kita ini dulu deh. Terus kita lihat nih in progress. Masih in progress semuanya. Wah, ini sudah ada yang sukses. Dari PC1 ke PC2. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sukses. Oh my God. Semua ini sukses semua. Seharusnya sukses sih. Saya tadi kan udah kita cek ya. Tuh, sukses ya guys. Ini sih terakhir. Oke, sukses semua. Jadi, tandanya jaringan yang kita buat, skema yang kita buat itu berhasil. Nah, habis itu, nice. Nah, habis itu, kita iniin dulu deh. Kita kembali ke real time. Bentar. Ini kenapa jadi nge-glitch? Oke, karena ini udah berhasil ya. Udah terbukti. Oke, udah berhasil. Kita delete dulu. Oke, jadi skema yang kita buat. Mantap. Nah, sekarang lanjut ke studi kasus. Ini kalau semisal salah satu apa namanya? Salah satu kabelnya diputus nih gimana caranya?
apa dia masih bisa atau tidak, kita praktekin aja. Jadi kita cut aja kabel sebelah sini. Jalur sebelah sini kita cutting. Terus kita tunggu beberapa detik karena biasanya ini kalau kita coba itu fail, gagal. Kita tunggu beberapa detik ya, 10 atau 15 detik. Kita tunggu, oke. Habis itu kita coba kirim ini deh. Ini ke sini. Oke, sukses guys. Kita coba deh dari PC3 ke server 2. Oke, sukses. Nah, udah kebukti sukses. Tapi biar lebih kelihatan lagi, kita simulasiin lagi deh. Pastiin juga lagi, kita kirim dulu deh dari PC3 ke server 1. Ke play. Seharusnya dia bisa. Tanpa diajarin dia udah tahu nih harus kemana. Gitu guys. Kan dia udah tahu jalurnya, nggak perlu diajarin. Kalau tadi yang kemarin itu kan kayak kita perlu ngajarin ya, oh kamu tuh harus lewat jalur ini, kamu harus lewat jalur ini, kayak gitu. Kalau dinamis dia otomatis, itu sih plusnya. Kalau menurut aku, kalau aku ada salah kata ataupun salah salah memberitahu, perbaiki di kolom komen di bawah ya guys. Oke tuh udah centang, udah berhasil. Jadi oke, cukup sekian video kali ini karena udah oke ya udah berhasil ya dari tadi yang percobaan yang pertama yang sesuai modul semuanya terbukti sukses. Dan untuk studi kasus kalau semisal kabelnya tuh kita cut, kita potong, kita deal, itu gimana? Apakah kita masih perlu ngajarin? Tapi ternyata tidak, dia udah tahu nih jalurnya tuh harus lewat mana. Karena dinamis itu otomatis. Oke, sekian video kali ini. Thank you for watching. And next in the video, bye bye guys. See you.